Oke, kalian perhatikan. Perhatikan dulu di depan. Sekarang buku tamu, saya mau kita klik, dia muncul menu ke bawah toh. Dia muncul scroll down menu. Jadi kita pilih di sini cari yang namanya nav. Atau mau pakai navbar. Terus kita lihat yang UL yang ini seperti ini. Oh bukan. Nah ini, pakai yang drop down. Ya kan? Nih drop down ini. Nah berarti kalian ambil dia punya li-nya. Oh kita pilih try it yourself dulu. Kita putar di drop down-nya di bagian mana. Bentar, ini terlalu halamannya terlalu ini. Display setting buat klik. Scale ke chassis 125. Nah, ini kan lebih rapi. Nah, kita ambil dari li-nya. Perhatikan dulu di depan. Li drop down ini. Oke, kita letakkan di bagian atas. Nah, li yang ini buku tamu. Ini kan li toh. Nah, kalian ambil bagian sini yang bagian li. List. Copy. Lalu kalian letakkan di bagian sini. Tidak kelihatan. Oke, sekarang tinggal kita ganti ini kasih nama apa tadi? Buku tamu, lalu di sini adalah input buku tamu. Apa nih? Kalau ini display buku tamu. Sementara yang di bawahnya ini kita hapus barisnya ini. Jadi hanya ada dua ini. Nanti saat jadi seperti ini. Pertama, ada dua pilihan. Ngerti? Sekarang kita buat dulu yang display buku tamu. Jadi pada saat klik tuh data yang ada di dalam buku tamu kan ditampilkan. Tadi yang sudah kita ketik itu. Iya. Untuk display ini kita gunakan modal tadi. Modal atau kita gunakan script yang ini. Modal yang di script ini sama sih sebenarnya. Nah, kita ambil dari sini. Data toggle modal sampai sini. Ini adalah dia punya triggernya, kayak kunci. Untuk menghubungkan dia punya tombol dengan dia punya halaman modal yang mau ditampilkan. Jadi mulai dari data toggle sampai data target ini kita ambil. Kita letakkan di bagian mana? Di bagian sini. Href ini kan untuk ketik dan link toh. Tapi kalau kita pakai modal, maka kita tidak perlu ketik link. Kita paste dia punya triggernya tadi di bagian sini. Data toggle modal dengan nama modalnya apa? Modal harus diberi nama. Nama modalnya di sini adalah display buku tamu. Kita kasih nama DBT. DBT ya, modal DBT. Nah, setelah itu, setelah modalnya jadi, pada saat kita jalankan, ini dia belum berfungsi. Kita klik, belum muncul. Kenapa? Karena kita belum ambil dia punya formnya, belum ambil dia punya body. Jadi kita ambil bodinya. Bodinya mana? Bodinya ini. Di sini sampai terakhir. Ini adalah bodinya. Bodinya ini kita ambil. Kita letakkan di bawahnya. Kita letakkan di bawah nav. Ini kan nav nih. Letakkan di bawah sini. Ctrl V. Nah, ini demodal untuk apa tadi? Display
Buku tamu. Kita kasih nama. Nah, sekarang perhatikan. Di sini, ini kan my modal. Yang di atas ini my modal DBT. Harus sama. Berarti di sini juga harus my modal DBT. Ukurannya, perhatikan. Ini ukurannya modal. Saya jelaskan dulu tentang modal. Yang tadi sudah kan, yang tadi kan trigger. Ini modal dialog, modal XL. XL-nya artinya ukuran extra large. Jadi ada modal SM untuk small, MD untuk medium, LG untuk large, XL untuk extra large. Jadi biasanya kalau kalian mau pakai yang medium, kita pakai MD. Kalau mau pakai large berarti LG, small SM. Gitu. Nah, jadi kita pakai medium. Judulnya ini kita tulis apa? Data rekam medis. Data buku tamu. Data tamu atau kemudian footernya ini untuk tombolnya tutup ya. Nah, sekarang coba kita jalankan dulu. Kita klik refresh, kita klik buku tamu, ini di display. Nah, ini tidak jadi. Kenapa? Kita cek dulu. Indeks my modal DBT. Coba cek di mana nih kesalahannya. Aref data toga mono. Apakah karena ini saya pakai Bootstrap 4? Oke, script yang tadi saya display ini pakai Bootstrap 4. Nah, mungkin ada perbedaan di Bootstrap 5 sehingga dia tidak tampak. Kita coba cek dulu. Dan Bootstrap 5 modal ya Tuhan. Oh, sudah berbeda ya dia punya perintahnya. Data BS toggle, data ada BS-nya. Beda ya. Database toggle, database target. Berarti di sini ini hanya data toggle, Sa. Ada gini kan? Ada B. Tes dulu. Oke, ya nanti jadi seperti ini. Nah, sekarang di tombolnya ini pasti ada, kita ambil langsung dari sini saja. Dari Bootstrap 5, ini dia punya isi dalamnya, dia punya bodinya. Oh, database dismiss. Kita ganti di sebelah. Ini data B, dia beda versi 4 dan 5. Ini juga ada BS. Oke, coba kita jalankan. Belum. Ambil saja dari sini. Pusing-pusing. Oke. Demodal ini kita letakkan di sini. Dari sini ya. Dari sini sampai sini. Kita hapus. Kita copy ulang dari Bootstrap 5 ini. Copy ulang dari sini. Jangan copy. Kita letakkan di sini. My modalnya nama apa tadi?
DB, DBT. Di sini data buku tamu. Bawah sini tutup. Di bawah 6. Oke, kita refresh. Jadinya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita display. Kita display data yang ada di dalam tabel buku tamu tadi. Buku tamu ini ada satu saja. Coba kita isi satu lagi. Apa kira-kira? Nama siapa lagi nih? Prilly. Prilly apa? Konsina. Emailnya konsina@gmail.com. Lalu di bawah sini komentarnya apa? Kegiatan kemarin sangat berkesan. Iligo. Jadi sudah ada 2 nih. 2 kan? Nah, bagaimana cara mengambilnya dan mengisinya? Mengambil buku tamu dan mengisinya ke dalam display buku tamu. Nah, ini kita gunakan script display tabel. Nah, kita ambil bagian seperlunya saja, bagian ini sampai sini sampai ditutup. Saya ambil, kemudian diletakkan di dalam sini kan, di modal body toh. Ingat urutannya, diletakkan di modal body. Saya Ctrl V. Oke. Saya jelaskan, div class tabel responsive. Responsive ini untuk apa? Responsive ini supaya pada saat tabel dijalankan di halaman HP yang kecil tuh, kita bisa geser-geser dia ke kanan, ke kiri. Lalu strip ini untuk stylenya. Hover ini pada saat kita geser-geser mouse pada layar tabel, nanti garisnya itu akan terseleksi. Tabel SM ini untuk tabel yang kecil. Kemudian untuk ID-nya tidak usah. Selanjutnya, judul pertama apa? Di database tadi. Tanggal, nama, email, komentar kan? Tanggal, nama, emailnya tak usah kan, rahasia toh. Tanggal, nama, dan Oke, jadi satunya ini kita hapus. Kemudian di bawah berarti dia sisa hanya 3 saja. Oke. Sekarang kita ambil datanya pakai select bintang from buku tamu. Order by, kita sortir nih, order berdasarkan tanggal yang paling baru. Tanggal baru dia posisinya paling atas, tanggal lama dia paling bawah. Berarti order by tanggal descending. Select bintang from buku tamu, order by tanggal descending. Berarti isinya itu apa-apa saja? Tanggal, nama, komentar. Kita ambil cukup 3 saja. Tanggal, nama, komentar. Berarti harus ada 1 untuk nomor. Tabel kan pasti ada dia punya nomor kan? Sini adalah nomor. Lalu di bagian bawah sini kita perlu menambahkan 1 lagi untuk nomor. Tanggal berarti tulisannya tinggal ketik saja. Bagian sini harus sesuai dengan atribut di tabel. Tanggal, terus apa lagi? Nama dan komentar. Untuk nomor kita pakai script. Jadi variabel nomor sama dengan 1. Kita kasih nomor dimulai dengan angka 1. Lalu selanjutnya dia akan increment atau penambahan 1. Berarti variabel nomor tambah-tambah, artinya dia increment 1.
Selesai. Sudah sampai sini. Coba kita tes. Mudah-mudahan jadi. Kita klik di buku tamu, kita klik di display buku tamu. Datanya muncul. Yang geser ini kalian perhatikan saat kita geser terus dia kayak ada tersorot itu pakai strip hover tadi. Pakai stripnya ini tabel hover. Lihat kalau tabel hovernya saya hilangkan, saya refresh, saya klik di sini di buku tamu, nanti dia tidak terseleksi Lihat nih biasa-biasa saja. Tapi kalau kita pakai hover, maka pada saat kalian jalankan dia terseleksi, kayak dia terpilih begitu kan? Buku tamu. Sekarang ini kalau terlalu besar, kita kasih kecil dia. Pakai apa kasih kecil? Small ini kita kontrol C, V, di bawah juga, masing-masing ini. Lalu di belakangnya, ini kita pakai cara yang standar. Di belakang tag PHP tutup. Nah, jadinya lebih pas. Kemudian tujuan sudah. Ini nanti kita akan buat dengan daftar kegiatan. Ya kan? Kegiatan pertama, kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk beranda sudah buku tamu, inputnya belum bisa sekarang, karena nanti kalian bingung. Inputnya belum, cukup sampai di display data. Nah, untuk kegiatan berarti ada judul, tanggal kegiatan, dengan deskripsi Tanggal, judul kegiatan, judul, tanggal kegiatan, dengan deskripsi. Nah, berarti kita harus tambahkan satu tabel lagi kan? Tabel apa namanya ini? Kegiatan. Kegiatan ada tabel name. Kok bisa tulis di sini? Salah tadi. Kegiatan ada apa tadi? ID kegiatan, tanggal, lokasi, judul kegiatan, deskripsi itu saja. Oke, untuk ini kita pakai auto increment. Terus tanggalnya pakai date, lokasinya, teks, judul kita pakai teks, deskripsi kita pakai teks. Lalu pilih sel. Oke, kita isi lagi kegiatan yang pertama apa? Kita isi minimal 2 kegiatan. Coba cari di Google. Apa tadi? Ini ya, keliling Indonesia bantu pulihkan ekonomi dan pariwisata. Keliling apa? Kalian cita-citanya kurang tinggi. Oke, tanggalnya berapa ini? Yang ketua komunitas siapa? Agung, tanggal berapa kegiatannya? 29 April, lokasinya di? Rutenya dari mana-mana? Kupang, Soe. Oke. Judul judul keliling kabupaten.
Keliling Pulau Timor. Pulihkan ekonomi dan pariwisata. Oke, selanjutnya adalah deskripsinya. Deskripsinya kita ambil ini sah. Nanti anggap saya ini benar, nanti diedit-edit. Kenapa Word lagi? Menggelar acara berkibarlah benderaku di mana? Moku akan menggelar acara berkibarlah benderaku di Gunung Mutis. Di mana? Di Mutis, Kupang, tanggal berapa? 25 sampai 29 April 2020, yang rencananya akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Kegiatannya diawali dengan Indonesia Rally. Dengan apa? Rally 2023 yang mengelilingi pulau dan finish di mana? Kolbano. Acara yang bermuara di Kota Kupang ini bertujuan untuk mengangkat serta mendukung pemulihan ekonomi dan Kolbano lagi. PS di sini. Oke. Satu berita. Kegiatan yang selanjutnya apa lagi? Ini. Tren motor listrik meningkat, begini respon komunitas Moku. Ini kayak pendapat-pendapat kayak begitu. Ejang, ini kan kegiatan. Kegiatan kedua apa? Kegiatan sosial komunitas. Ini lakukan bakti sosial. Komunitas di gunung apa? Bakti sosial di mana yang gempa baru-baru? Komunitas Moku nih. Lakukan bakti sosial untuk korban longsor apa kemarin tuh? Longsor Takari. Oke, tanggal berapa itu longsor tuh? 7 Maret. Lokasi di judul tadi korban longsor Takari, isinya sahabat, isinya tinggal ambil dari sini. Apa isinya? Selain touring dan gathering,
Memiliki kegiatan rutin berupa charity. Apa nih? Kegiatan ini ada yang dilakukan tetap seperti saat Natal, Lebaran, dan lain-lain. Ada juga yang diadakan secara khusus ketika ada bencana. Terkait bencana, longsor, kami sengaja langsung hadir di sana. Ujar siapa? Oke. Kita letakkan di mana? Di sini kan? Lalu kita pilih go. Oke, di sini kegiatan sudah ada 2. Selanjutnya, bagaimana kita menampilkan menampilkannya di sini? The headings nih. Karena ada 2 ketikan, dia kalau 10 kegiatan ya dia muncul terus sampai 10 toh. Jadi dia ditampilkan secara dinamis. Ketika kita menambahkan berita di tabel kegiatan, maka dia akan muncul. Kalau di sini muncul hanya 2. Kalau beritanya 10 ya dia akan muncul berulang sebanyak 10 kali. Caranya itu adalah kita lihat ini skripnya dimulai dari mana? Dimulai dari detail heading sampai di yang bagian ini. Nah, kita lihat di bagian ini. Sini kan? Nah, detail headingnya ada 2. Berarti titel heading yang di bawah kita hapus. Kita pakai cukup 1, tapi 1 itu kita pakai repeat, dia berulang. Berulang sebanyak data yang ada di tabel. Nah, jadi cukup 1. Nanti kita pakai script untuk berulang. Bagaimana cara buat script mengambil data di tabel lalu ditampilkan berulang di halaman web? Gampang dia punya cara. Caranya seperti ini. Kita masih ambil di display tabel dinamis. Lalu kita ambil scriptnya hanya di bagian tag PHP buka sampai tag tutup. Ambil deh ininya. Nanti saya kasih scriptnya ini. Tapi nanti saat kalian kerjakan tugas, kalian harus pakai tip. Saya copy. Lalu saya letakkan di, saya modifikasi dulu di WordPad sini. Nah. Bagian TR, kan kita tidak pakai tabel kan? Berarti TR ini, dari TR ini sampai TR ini. Nah, ini kita hapus. Bentar, ini kita hapus. Jadi isinya di bagian sini. Ini di bagian maaf. Nah, dia di bagian sini, isinya bagian tengah sini. Nah, jadi scriptnya ini. Perhatikan. Saya copy. Saya letakkan di bagian mana? Bagian sini kan? Ctrl V. Nah. Lalu script yang heading ini yang ada 5 nih. Ini kita Ctrl X, kita letakkan di sini yang titik-titik. Artinya, script ini untuk membuat tanda titik-titik ini berulang terus sebanyak yang ada di tabel. Jadi nanti kita letakkan di tengah sini. Ctrl V, Ctrl S, jadinya seperti ini. Jadi beritanya ada di sini, nanti dia berulang. Dia mengulang menggunakan while do. Kalian sudah pernah belajar perulangan dengan while do, dengan for? Nah, itu penerapannya di sini. Mungkin semester 1 itu hanya teori-teori. Ini kita prakteknya di sini. Nah, sekarang tetap pakai query. Kan kalian sudah jago nih. Select bintang from kegiatan. Order by yang tanggal termuda duluan. Berarti order by tanggal desk ending. Selesai. Perhatikan. Ini berarti ada berapa banyak data? 2 kan? Maka dia ini akan berulang sebanyak 2 kali. Sekarang coba kita tes dulu. Mudah-mudahan jadi.
Ini berulang 2 kali. Iya kan? Berulang 2 kali. Tadi kan ketemu hapus, tapi ini merupakan hasil perulangan. Sekarang kita ganti isinya. Isinya dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, the heading, the title ini kita ganti dengan apa? Select bintang from kegiatan. Title ganti dengan kegiatan, ganti dengan apa? Titelnya ganti dengan judul toh. Nah, kalian foto ini dulu supaya sebentar gampang. Foto dia punya kolom-kolomnya ini. Sudah? Terlalu lama kalian, kurang canggih. Oke, di sini apa? Ambil dia punya judul. Tadi sampai mana tadi? Berdiri. Ketika apa? Tadi kita mau ambil judul. Sama kayak tadi sebelum-sebelumnya. Lebih kecil. Masa lebih kecil tanda tanya, tanda dolar? Perhatikan, tidak bisa dolar sekarang. Dolar itu kalau kalian mau buat dolar berarti kita harus uraikan. Jadi kalau yang di atas ini, perhatikan. Ada banyak cara untuk mengambil. Bisa kita ambil, simpan dulu di variabel, atau bisa ambil langsung. Mengerti? Kalau yang di sini kita ambil, simpan langsung di simpan di variabel. Baru untuk displaynya kita ambil dia punya variabel. Nah, cara yang kedua, kita bisa ambil langsung dia punya nilai tanpa harus disimpan di variabel terlebih dahulu. Mengerti? Jadi kalau cara ambil langsung, nah berarti di bagian sini mana tadi? Kalau cara ambil langsung ya echo spasi seperti ini, tanda dolar D, ya kan? Tanda dolar D lalu ketik dengan kata judul, diakhiri dengan tanda titik koma. Terus ada tanda tanya lebih besar. Seperti ini. Kalau ini kan kita ambil langsung toh. Ngerti kan? Kalau yang di atas beda. Yang di atas kita ambil, simpan dia di dalam variabel dulu. Setelah itu baru saat display kita ambil dia punya variabelnya. Ngerti? Atau cara yang kedua, kita ambil langsung tanpa harus simpan ke variabel. Cara ambil langsung ya tadi, langsung ambil dia punya nilai D ini, langsung masukkan di sini. Itu cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ya lebih cepat kan, langsung ambil tampil. Tapi soal yang pertama harus simpan dulu di variabelnya. Duduk. Selanjutnya berdiri. Mau menampilkan titel. Judul sudah ya, menampilkan tanggal. Tidak pakai variabel ya. Variabel D, terus ketik ini kan, tanggal, tanda petik dulu, titik koma. Oke, begini kan. Oke, terus di bawah, duduk. Di bawah sini lokasi. Next. Lokasi, ke mana? Kurang dari titik koma ke mana? Mas, kurang dari titik koma. Lebih kecil. Terus. Terus siku, terus bukan deskripsi, lokasi, terus terlalu lama pikirnya. Oke, selanjutnya deskripsi. Next, kamu sebelah. Tunggu dihapus ini loh. Deskripsinya apa? Hah?
Tidak bisa langsung deskripsi apa. Variabel D terus simbol apa lah? Bukan tanda kutip. Kurung siku toh, terus tidak bisa langsung deskripsi. Kurung siku terus apa? Terus Oke, sekarang kita tes ya. Jadi ini dia mengambil judul, tanggal, lokasi, deskripsi. Ingat, judul, tanggal, lokasi, deskripsi ini harus sama dengan atribut yang ada di data di tabel. Sekarang kita display, kita lihat hasilnya. Refresh, nah muncul nih. Keliling Pulau Timor, tanggal sekian, Kupang Soe Kolbano, deskripsinya. Lalu ada komunitas, tanggal, deskripsi di Takari. Bisa kan? Sekarang ini kayaknya terlalu dempet nih, kita kasih garis di sini. Kalau mau kasih garis, berarti kita tambahkan garis horizontal ya. Pakai strip apa? HR, horizontal. Kita klik, nah ini ada garis. Oke, nah sekarang gambar. Aduh, gambar juga harus gambar yang dinamis toh. Ininya kita buat web dinamis, artinya segala sesuatu yang filenya bisa diubah-ubah melalui database. Toh kita tidak desain langsung di form. Gambarnya berarti kita harus butuh dua gambar. Yang mana dua gambar ini harus disimpan di gambar tidak boleh disimpan di database. Yang disimpan di database adalah alamatnya. Jadi gambar itu disimpan di folder. Jadi selama ini kalian pikir kayak upload foto disimpan di database. Tidak. Gambar itu disimpan di folder. Jadi kita buat satu folder dulu. Kita buat satu folder di mana? Di htdocs, di mana? Ada Sambo di sini. Nah, kita buat di sini namanya album. Untuk simpan gambar-gambar tadi. Nah, cari dulu gambarnya yang sesuai. Gambar apa pertama? Tadi berita tentang apa? Yang berita pertama itu tentang apa? Bukan berita yang pertama. Touring ya. Tuh, tulisannya kemana? Moge. Gambar. Mau gambar yang mana nih? Ini. Tidak, cari gambar yang harus sesuai toh. Harus sesuai dengan template. Masa gambar template-nya memanjang, kalian cari gambar lonjong, kan soal masuk akal. Nanti kalian desain juga harus begitu. Ini kayak gambar-gambar lonjong. Ini saya lebih terang. Ini ya. Klik kanan, save image as. Oke, beritanya tadi berita nomor 1 kan? Kita kasih nama 1.jp. Terus apa lagi? Cari gambar yang kedua. Bencana. Moge. Kata kuncinya bencana dan moge toh, supaya dia muncul ada bencananya. Yang ini saya kayak ada ini ya. Save image. Oke, gambarnya ini kita harus desain dulu. Jadi jangan asal ambil gambar. Download. Ukurannya berapa kali berapa nih? Kita cocokkan dengan di web tadi. Fake-nya ini fake image. Kita lihat di kelasnya 200 pixel kan height-nya.
200 pixel. Tingginya 200. Kita ubah saja. Nomor 1 ini kita buat ukurannya. Ukuran begini pas kok. Nah, kita crop sedikit. Oke. Terus gambar yang kedua, ukurannya juga harus sama, tapi cara tahu ukurannya ke mana ya? Kemana cara tahu ukurannya? Ya buka Photoshop saja. Oke, kita ambil gambar yang pertama. Gambar 1, ini menjadi template. Lalu kita ambil file open. Gambar 2. Gambar 2 kita pindahkan di kenapa nih? Pindahkan di sini. Oke, tinggal pilih file, save as, JPEG, gambar 3, save. Oke. Nih, gambar dia tadi di mana? Tadi simpan di mana? Nah, kenapa? Tunggu. Tadi simpan di bagian mana tadi? File, save as, file. Tadi tidak simpan kah? Ya Tuhan. Capek JPEG. Masa tadi dia simpan ya? File open 2. Lalu saya seleksi, terus saya cut, pindahkan di sebelah. File, save as, di download kan, pilih JPG nomor 3, save nih. Tadi sono oke. Sudah. Oke, sekarang kita lihat dulu di profil tadi, di kegiatan. Di kegiatan ini kan nomornya 1, 2. Jadi pemberian nama file foto itu sama dengan dia punya nama ID. Ya, jadi kalau kegiatan 1 ya nama fotonya juga 1, ID-nya 2 ya nama fotonya 2. Nah, maka dari itu yang nomor 2 ini kita hapus, ini kita ganti dengan nomor 2 yang sudah kita edit tadi. 1 dan 2 kita X, kita pindahkan di htdocs tadi. Di htdocs, lalu di moge di dalam album. Selesai. Sekarang kita kembali ke laptop. Mana gambarnya tadi? Di fake image. Nah, ini kelasnya ini kita hapus. Nah, ini kita taruh gambar. Berarti pakai I. Tab apa untuk gambar? IM. Selesai. Lalu kita tambahkan source-nya. Apa? Lokasinya di al. Terus garing 1 JPEG. Width-nya berapa? Width-nya 100% saja. Oke. Ini 1. Nah, sekarang 1 itu adalah dia punya ID apa? Tadi yang di database, 1 adalah ID kegiatan. Nah, kalau seperti ini, misalkan angka 1 nih. Sekarang kita coba jalankan. Nah, nanti dia munculnya gambarnya yang sama, angka 1 semua. Nah, padahal angkanya kan harus berbeda mengikuti ID kegiatan. Jadi, kita ganti angka 1 ini dengan
ID kegiatan. Kita ambil tag ini, kita letakkan di angka 1 ini, kita hapus, kita ganti dengan ID kegiatan. Mengerti? Jadi nanti nama filenya ini dia akan dinamis, dia akan berubah-berubah mengikuti nama ID kegiatannya. Nah, saat di refresh jadinya begini. Sama kayak foto kalian di si Amir, nama file fotonya itu mengikuti NIM. Jadi saat dia display ya nim.jpg. Sudah jadi nih web kita. Waktunya hanya 2,5 jam. Nah, sekarang supaya tampilannya lebih jelas terlihat, saya kasih kecil dulu. Display setting, lalu saya pilih di sini 125%. Oke, tampilannya seperti ini. Ada misi, ada tujuan, ada buku tamu, ada inputnya nyusul. Di bagian atas itu kalian bisa ganti dengan gambar. Ini template yang sederhana, tapi nanti kalian bisa cari, ini alamatnya, dicari template yang bagus di internet. Selesai, tinggal input datanya saja.